Selamat datang di Debate. Hari ini kita akan membahas salah satu misteri, mungkin misteri terbesar yang pernah ada, kesadaran. Berdasarkan wacana dari para pemikir seperti filsuf David Chalmers, kita akan menyelami pertanyaan yang sudah membingungkan para ilmuwan dan filsuf selama ribuan tahun. Pertanyaan sentralnya kira-kira begini, apakah pengalaman subjektif kita, semacam film batin yang terus-menerus berputar di dalam kepala kita, itu merupakan sebuah fenomena yang nyata dan fundamental? Atau, apakah itu semua cuma sebuah ilusi yang sangat rumit yang diciptakan oleh proses komputasi di otak kita? Saya di sini akan berargumen bahwa kesadaran adalah masalah yang nyata dan sulit. Sebuah aspek fundamental dari realitas yang tidak bisa begitu saja kita kesampingkan sebagai trik pikiran. Dan saya akan menawarkan perspektif sebaliknya, bahwa apa yang kita sebut kesadaran ini mungkin sama sekali tidak ada. Setidaknya, tidak seperti yang kita bayangkan. Mungkin ini hanyalah sebuah konsep yang kita ciptakan, karena otak kita, yang pada dasarnya adalah seorang ahli pencerita, berhasil meyakinkan kita bahwa kita ini punya properti magis ini. Bagi saya kesadaran itu titik awal dari segalanya. Ini satu-satunya hal yang kita ketahui secara langsung, pengalaman subjektif dari sudut pandang orang pertama. Ini bukan cuma soal bagaimana otak memproses informasi, itu yang oleh para ilmuwan saraf disebut masalah-masalah yang mudah. Tentu, itu rumit, tapi pada prinsipnya kita bisa memetakannya. Kita bisa misalnya melacak setiap neuron yang menyala saat Anda mencium aroma kopi di pagi hari. Tapi, disinilah jurang pemisahnya. Tidak ada satupun dalam pemetaan neuron itu yang akan menjelaskan pengalaman hangat dan nyaman dari aroma itu sendiri. Perasaan sedih saat mendengar sebuah lagu, atau takjubnya melihat lukisan Starry Night karya Van Gogh. Inilah yang disebut Chalmers sebagai the heart problem, atau masalah sulit. Kita bisa memetakan seluruh proses fisik di otak, tapi itu tidak akan menjelaskan kenapa proses-proses itu terasa seperti sesuatu dari dalam. Kenapa alam semesta tidak gelap di dalamnya. Coba deh, pikirkan eksperimen zombie filosofis. Bayangkan ada makhluk yang secara fisik identik dengan Anda, berperilaku persis seperti Anda, bicara seperti Anda, tertawa pada lelucon yang sama. Tapi di dalamnya kosong, gelap. Tidak ada pengalaman batin sama sekali. Kalau makhluk seperti itu mungkin ada, itu membuktikan bahwa perilaku cerdas saja tidak sama dengan kesadaran. Dan ini menimbulkan pertanyaan evolusioner yang dalam. Kalau zombie ini bisa melakukan semua hal yang kita lakukan, bertahan hidup, bereproduksi, kenapa evolusi repot-repot memberikan kita pengalaman subjektif? Kehadirannya itu menuntut penjelasan yang lebih dalam, bukan penolakan. Oke, saya paham sekali alur pikir Anda, namun ada cara lain untuk melihatnya. Salah satu pandangan yang lebih radikal dan menurut saya paling jujur secara intelektual adalah bahwa tidak ada yang namanya kesadaran sebagai sebuah entitas terpisah, itu semua ilusi yang dihasilkan oleh otak. Anda bicara tentang masalah sulit, tapi mungkin masalahnya sulit karena pertanyaannya salah kaprah sejak awal. Coba kita lihat dari sudut pandang sains murni. Seperti yang ditekankan dalam materi sumber kan, tidak ada ilmu yang mencapai kedewasaan tanpa sistem pengukuran. Sekarang di mana alat pengukur kesadaran kita? Tidak ada. Ini menempatkan seluruh bidang studi kesadaran pada posisi yang, secara ilmiah sangat belum matang. Dan buktinya ada di depan mata. Tidak ada konsensus sama sekali di antara para ahli. Tanya 10 ahli, Anda mungkin akan dapat 11 definisi tentang apa itu kesadaran. Dalam fisika, kalau beberapa tim mencoba mengukur sebuah fenomena dan semuanya mendapatkan hasil yang sangat berbeda, itu pertanda kuat bahwa mungkin tidak ada fenomena sama sekali di sana. Itu cuma kebisingan dalam data. Mungkin kita semua ini hanya menari di sekitar tiang yang bahkan tidak ada di sana. Mencoba menjelaskan sesuatu yang sebenarnya cuma produk sampingan dari arsitektur otak kita yang rumit. Mirip seperti warna kan? Dunia di luar sana itu tidak berwarna, hanya ada foton dengan panjang gelombang yang berbeda. Otak kita yang menciptakan pengalaman warna merah atau biru. Mungkinkah kesadaran adalah hal yang sama? Bukan fitur alam semesta, tapi cara otak kita menafsirkan operasinya sendiri yang super rumit. Tapi bukankah zombie filosofis itu... Nah, justru itu. Zombie filosofis itu malah memperkuat argumen saya. Kalau zombie ini secara fungsional tidak bisa dibedakan dari manusia, bukankah itu justru menunjukkan bahwa pengalaman batin yang Anda bicarakan itu tidak punya fungsi apa-apa? Mungkin itu cuma fitur tambahan yang tidak relevan, kayak suara dengungan dari sebuah mesin yang rumit. Justru itu intinya.
Fakta bahwa kita bisa membayangkan adanya perbedaan antara kita dan zombie menunjukkan bahwa ada sesuatu yang nyata yang perlu dijelaskan. Suara dengungan itu adalah data. Pengalaman itu adalah data. Ketiadaan alat pengukur kesadaran ini benar-benar masalah mendasar loh. Chalmers sendiri pernah bercanda di tahun 90-an tentang menciptakan alat semacam itu, yang ya hanya menyoroti betapa spekulatifnya bidang ini. Bagaimana kita bisa mempelajari sesuatu secara ilmiah kalau kita bahkan tidak bisa sepakat tentang cara mengukurnya? Kriteria operasional terbaik yang kita punya pada manusia itu cuma laporan verbal. Kayak semboyan Descartes, saya pikir maka saya ada. Kita tanya seseorang, apakah Anda sadar? Dan mereka menjawab iya. Tapi kriteria ini jadi sama sekali tidak berguna saat kita berhadapan dengan AI. Kita bisa dengan mudah melatih model bahasa besar untuk bilang, saya adalah entitas yang sadar, saya punya perasaan dan pengalaman batin. Kita juga bisa melatihnya untuk bilang, saya hanyalah model bahasa tanpa perasaan, sebuah simulasi statistik. Laporan subjektifnya itu cuma fungsi dari data pelatihannya. Ini menunjukkan betapa rapuhnya landasan bukti kita kalau hanya bergantung pada laporan semacam itu. Oke, saya mengerti kenapa masalah pengukuran ini tampak seperti penghalang yang tidak dapat diatasi. Tapi saya melihatnya secara berbeda. Kesulitan dalam pengukuran tidak serta-merta meniadakan keberadaan sebuah fenomena. Fisika saja butuh berabad-abad untuk mengembangkan alat dan kerangka kerja untuk memahami sesuatu yang fundamental seperti gravitasi atau mekanika kuantum. Studi ilmiah tentang kesadaran ini kan bidang yang jauh lebih mudah. Tentu saja kita belum punya alat pengukur kesadaran, tapi itu tidak berarti tidak ada yang bisa diukur. Materi sumber menunjukkan bahwa ada fenomena inti yang disepakati oleh para ahli syaraf. Ambil contoh kondisi seperti blind sight atau penglihatan buta. Pasien dengan kerusakan pada korteks visual primer mereka secara subjektif buta. Mereka tidak melihat apapun. Namun, kalau Anda minta mereka menebak di mana letak sebuah titik cahaya, mereka bisa menebaknya dengan tingkat akurasi yang jauh di atas kebetulan. Ini menunjukkan ada perbedaan yang jelas dan bisa diukur di otak antara pemrosesan informasi visual yang tidak sadar dan pengalaman sadar melihat sesuatu. Ini adalah dasar dari ilmu pengetahuan yang sedang berkembang. Kurangnya konsensus pada teori akhir itu tanda bidang yang mudah dan sulit, bukan bidang yang hampa. Tapi bukankah blind sight justru memperkuat argumen saya? Itu menunjukkan bahwa otak dapat melakukan tugas-tugas visual yang rumit, mendeteksi lokasi, bahkan bentuk, sepenuhnya tanpa pengalaman sadar. Fungsinya berjalan baik-baik saja. Kesadaran itu sepertinya lapisan tambahan yang tidak perlu, semacam komentar yang dibuat otak setelah fakta terjadi. Justru sebaliknya, itu menunjukkan ada perbedaan yang nyata dan signifikan secara fungsional antara pemrosesan sadar dan tidak sadar. Ada sesuatu yang hilang pada pasien blind sight, dan sesuatu itu adalah inti dari apa yang kita coba pahami. Itu bukan tambahan yang tidak perlu. Itu adalah modus operandi yang berbeda dari otak, dan coba lihat bagaimana pemahaman kita berkembang. Pengakuan yang semakin meningkat akan kompleksitas kognitif, dan ya, kemungkinan kesadaran pada hewan mamalia, burung, bahkan gurita dengan sistem sarafnya yang sangat berbeda, itu bukanlah bukti bahwa konsep kesadaran tidak bermakna. Sebaliknya, itu menunjukkan bahwa kita sedang mengatasi ego kita sebagai manusia dan mengakui bahwa kesadaran mungkin jauh lebih luas daripada yang kita duga. Terkait AI, keraguan saat ini bukanlah soal memindahkan tiang gamang secara sewenang-wenang. Ini tentang mengidentifikasi mekanisme kunci. Chalmers menunjukkan bahwa model bahasa saat ini pada dasarnya adalah sistem feed-forward. Bayangan ini seperti jalur perakitan. Informasi masuk di satu ujung, diproses langkah demi langkah, dan keluar sebagai produk akhir. Tidak ada langkah di mana jalur itu berhenti untuk, katakanlah, memikirkan apa yang sedang dilakukannya. Sebaliknya, banyak teori terkemuka tentang kesadaran manusia menduga bahwa itu sangat bergantung pada feedback loops atau loop umpan balik. Informasi terus berputar kembali, memodifikasi dirinya sendiri, menciptakan refleksi dan kesadaran diri. Ini adalah perbedaan teknis yang substantif, bukan alasan yang dibuat-buat untuk menolak kesadaran AI. Ya. Nah, disitulah saya tidak setuju. Menurut saya, kita jelas-jelas terus-menerus memindahkan tiang gawang. 30 tahun yang lalu, kalau Anda bilang ke seorang ilmuwan AI bahwa kita akan punya sistem yang bisa bercakap-cakap seperti manusia, menulis puisi, dan lulus uji Turing, mereka pasti akan bilang itu sadar. Sekarang, sistem seperti GPT-4 hampir mencapainya,
Dalam beberapa tes singkat, lebih dari 50% juri menganggapnya manusia. Dan tiba-tiba, kita menciptakan persyaratan baru seperti pemrosesan umpan balik. Dulu, catur adalah puncaknya. Lalu Go, sekarang percakapan ala manusia. Setiap kali AI mencapai target, kita bilang, tapi itu bukan kesadaran yang sebenarnya. Kita menjadikan otak manusia sebagai standar emas, tapi AI mencapai tujuannya dengan arsitektur yang sangat berbeda. Model bahasa tidak perlu pemrosesan umpan balik untuk mengakses semua pengetahuan dunia. Ia sudah memilikinya. Dengan menyangkal kesadarannya karena tidak bekerja seperti otak kita mungkin melakukan kesalahan antropomorfik yang besar. Kita mungkin sedang berhadapan dengan entitas yang punya kesadaran lebih tinggi, tapi kita menolaknya hanya karena ia tidak rentan terhadap bias persepsi dan kesalahan interpretasi yang sama seperti kita. Kita melihat ketiadaan kelemahan kita sebagai cacat pada mereka. Ini bukan soal kelemahan. Ini soal mekanisme yang dihipotesiskan. Ini bukan alasan. Ini hipotesis ilmiah yang bisa diuji. Teori seperti teori ruang kerja global atau Global Workspace Theory secara spesifik memprediksi bahwa kemampuan untuk menyiarkan informasi secara luas ke seluruh sistem, sebuah bentuk umpan balik global, adalah kunci dari pengalaman sadar. Kita tidak mencari performa yang mirip manusia, kita mencari tanda-tanda mekanisme yang mendasarinya. Itu pendekatan ilmiah, bukan pemindahan tiang gawang. Dan bagaimana jika kita salah mencari mekanisme? Bagaimana jika kesadaran AI adalah properti yang muncul dari arsitektur transformator raksasa, sesuatu yang sama sekali asing bagi kita? Kita jadi seperti ikan yang menyangkal keberadaan elang, karena elang tidak punya insang. Mari kita kembali ke gagasan ilusi ini karena menurut saya ini yang paling kuat. Otak kita itu kan terus-menerus membangun model dunia yang disederhanakan. Otak kita punya model fisika rakyat, intuisi tentang bagaimana benda jatuh atau bergerak yang seringkali salah total, seperti yang ditunjukkan oleh fisika Newton. Kenapa model otak tentang dirinya sendiri harus berbeda? Sangat mungkin bahwa otak, dalam upayanya memahami triliunan proses internalnya yang sangat kompleks, menciptakan model yang disederhanakan dan, menyesatkan tentang keadaan internalnya sendiri. Model ini menghasilkan ilusi bahwa ada diri yang bersatu yang memiliki pengalaman subjektif. Ini semacam user interface yang berguna untuk pengambilan keputusan. Lebih mudah untuk bertindak di dunia kalau Anda punya model sederhana, aku yang mengalami dunia, daripada mencoba mengelola semua proses saraf yang mendasarinya. Jadi kesadaran adalah UI, bukan sistem operasi yang sebenarnya. Itu adalah mekanisme kognitif, bukan properti metafisik yang misterius. Nah, argumen soal ilusi itu justru menurut saya tidak menjawab apa-apa, malah menyoroti inti masalahnya. Sebuah ilusi itu sendiri adalah sebuah pengalaman. Ketika kita melihat sebuah ilusi optik, kayak tongkat yang terlihat bengkok di dalam air, pengalaman melihat tongkat bengkok itu 100% nyata, meskipun kita tahu secara intelektual bahwa tongkat itu lurus. Pengalaman itulah datanya. Demikian pula, ilusi kesadaran, kalaupun kita mau menyebutnya begitu, adalah pengalaman yang paling kuat, koheren, dan terstruktur yang kita miliki. Pengalaman warna, emosi, alur pikiran, bahkan jika itu dianggap sebagai model atau UI yang dibangun otak, adalah data inti yang perlu dijelaskan. Pertanyaannya tetap sama, kenapa ada pengalaman subjektif dari model ini sama sekali? Kenapa otak repot-repot menghasilkan UI yang terasa seperti sesuatu? Seekor AI bisa mereplikasi gambar Starry Night sampai ke setiap sapuan kuasnya. Tapi pengalaman Van Gogh merasakan warna biru dan kuning yang berputar-putar di langit malam itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Menolaknya sebagai ilusi hanya memberi nama lain pada misteri tersebut, bukan menyelesaikannya. Mungkin karena UI itu efisien secara evolusioner. Sebuah model sederhana aku yang mengalami dunia lebih mudah untuk dikelola dan memungkinkan perencanaan jangka panjang yang lebih baik daripada mencoba memahami triliunan sinaps yang bekerja secara paralel. Ini jalan pintas kognitif, sebuah abstraksi yang berguna, bukan jendela menuju realitas fundamental. Jalan pintas kognitif tidak perlu terasa seperti apapun. Kalkulator di ponsel Anda mengambil jalan pintas matematika yang luar biasa rumit tanpa merasakan sakitnya pembagian panjang. Ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal yang tidak bisa dijawab oleh argumen ilusi. Kenapa ada rasa sama sekali? Setelah percakapan ini, posisi saya tetap kokoh bahwa pengalaman subjektif adalah sebuah misteri yang mendalam dan nyata. Menolaknya sebagai ilusi atau produk sampingan hanyalah menghindari pertanyaan inti, kenapa ada pengalaman dari sudut pandang orang pertama sama sekali?
Kenapa alam semesta tidak gelap di dalamnya, hanya menjalankan algoritma tanpa penonton? Baik itu pada manusia, hewan, atau AI di masa depan, masalah sulit ini tetap menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pemahaman kita tentang alam semesta. Mungkin setara dengan pertanyaan tentang asal-usul alam semesta itu sendiri. Meskipun saya menghargai kedalaman argumen tersebut, saya tetap berpendapat bahwa tanpa definisi yang jelas, tanpa metode pengukuran yang andal, dan tanpa konsensus teoretis, sikap yang paling masuk akal secara intelektual adalah skeptisisme yang mendalam. Kita harus secara serius mempertanyakan keberadaan fenomena itu sendiri seperti yang kita bayangkan. Fakta bahwa kita tidak dapat menyetujui sihat dasar kesadaran dan terus memindahkan tiang gawang seiring kemajuan teknologi menunjukkan bahwa kita mungkin sedang mengejar hantu yang diciptakan oleh arsitektur kognitif kita sendiri, bukan fitur fundamental dari realitas. Beban pembuktian ada pada mereka yang mengklaim ada sesuatu yang istimewa di sana. Dan sejauh ini, ya, bukti itu belum ditemukan. Jelas, masih banyak yang harus dieksplorasi dalam materi ini. Mempertimbangkan perspektif yang berbeda ini sangat penting untuk memahami tantangan besar dalam mendefinisikan hubungan antara otak, perilaku, dan apa yang kita sebut sebagai pengalaman sadar. Jelas, masih banyak yang harus dieksplorasi dalam materi ini. Mempertimbangkan perspektif yang berbeda ini sangat penting untuk memahami tantangan besar dalam mendefinisikan hubungan antara otak, perilaku, dan apa yang kita sebut sebagai pengalaman sadar.